Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah yang mana di hari yang keempat di bulan Ramadan 1441 Hijriah kita masih bisa bersama-sama melaksanakan ibadah saum kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan serta kesabaran dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan maupun ibadah-ibadah lain yang menyertai. Dan semoga ibadah yang kita laksanakan senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kita sampaikan juga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjelang usia 40 tahun Rasulullah SAW kemudian beliau mulai merasakan keresahan, kegundahan karena orang-orang Quraisy Makkah saat itu belum mau kemudian mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi berdakwah saat itu hanya melalui yaitu tingkah lakunya saja, perbuatannya. Namun demikian orang-orang kafir Quraisy Makkah masih tetap dalam kesyirikannya, masih tetap menyembah Tuhan-Tuhan berhalanya, sehingga kemudian Nabi Muhammad merasakan ada sesuatu yang tidak nyaman dalam hatinya, sehingga kemudian beliau memutuskan untuk bertahan, untuk menyendiri, bertafakur serta beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau kemudian mencari sebuah tempat yang nyaman baginya agar senantiasa bisa beribadah dan bertahanus kepada Allah Subhanahu wa taala. Gua Hira adalah satu-satunya tempat yang dituju oleh Rasulullah SAW yang berjarak kurang lebih 2 mil dari kota Mekah. Di sebuah gua yang berukuran kurang lebih panjang 4 hasta dan lebar 1,75 hasta, atau kurang lebih panjang 2 meter dan lebar tidak sampai 2 meter. Kemudian Rasulullah SAW bertahanus di tempat tersebut. Hingga kemudian di suatu hari datanglah seorang malaikat yang kita sebut yaitu malaikat Jibril, utusan Allah, untuk menurunkan wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya wahyu yang pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Di Gua Hira tersebut Rasulullah SAW mengalami sebuah peristiwa yang sangat luar biasa, yang mana ketika malaikat menyampaikan wahyu Allah, kemudian Nabi SAW merasa terkejut. Bahkan ketika diperintahkan untuk membaca Iqra ya Muhammad, Rasulullah menjawab, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Sampai kemudian 3 kali mengulang, akhirnya Jibril kemudian menuntun Nabi Muhammad SAW dengan kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itulah wahyu pertama
yang Allah sampaikan kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW, melalui wasilah perantara malaikat Jibril. Sehingga dengan turunnya wahyu pertama tersebut menandakan bahwasanya Muhammad secara sah dan resmi menjadi Rasul utusan Allah yang akan menyampaikan ajaran serta risalah Allah kepada manusia. Jemaat Allah Subhanahu wa Ta'ala, diawali dengan turunnya wahyu yang pertama, kemudian Nabi SAW melakukan dakwah sirriyah, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi, dakwah yang disampaikan kepada keluarga terdekatnya saja. Diawali yaitu tentu istri beliau tercinta Khadijah, yang alhamdulillah kemudian menerima dakwah beliau, mengakui beliau sebagai Nabi dan Rasul utusan Allah. Dan kemudian dari kalangan anak-anak yang menerima dakwah Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib yang saat itu berusia kurang lebih 10 tahun. Dan dari kalangan yaitu laki-laki, Abu Bakar As-Siddiq adalah yang pertama menerima dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah turunnya wahyu pertama, kemudian Rasulullah SAW semakin bersemangat untuk bertahanus di Gua Hira. Namun ternyata wahyu berikutnya tak kunjung turun. Selama 40 hari wahyu berikutnya tidak turun, dan kemudian ketika Rasulullah SAW hendak pulang ke rumah dengan menuruni Jabal Nur, di situ terdapat Gua Hira. Ketika sampai di lembah, kemudian Rasulullah melihat ke atas langit, melihat di antara langit dan bumi ada sesosok makhluk yang bernama malaikat Jibril dengan sosok yang sama beliau temui ketika di Gua Hira. Rasulullah SAW merasa ketakutan, sehingga Rasulullah kemudian langsung bergegas pulang menuju rumahnya dan mendapati istri tercinta Khadijah berada di rumah, dan Nabi meminta untuk diselimuti. Zammiluni, zammiluni ya zaujati, selimutilah aku hai istriku. Dan dari situ kemudian turunlah surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai ayat yang ke-7 yang memerintahkan Nabi Muhammad agar supaya tidak berputus asa untuk menyampaikan dakwahnya kepada manusia. Waktu berjalan, kemudian Rasulullah SAW mendapatkan banyak pengikut. Namun kebanyakan pengikutnya tersebut adalah dari kalangan bawah, dari kalangan budak atau hamba sahaya. Contoh diantaranya yaitu keluarga Yasir, atau di situ ada Sumayyah. Demikian juga dari kalangan budak atau hamba sahaya masuk Islamnya Bilal bin Rabah. Seiring berjalannya waktu, kemudian yang ditunggu-tunggu pun tiba akhirnya dengan masuk Islamnya, yaitu orang-orang yang terpandang di kalangan orang Quraisy, di antaranya yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, dan diikuti dengan Umar bin Khattab. Setelah masuk Islamnya dua tokoh tersebut, kemudian Rasulullah SAW memberanikan diri untuk melakukan dakwah secara alaniah, secara terang-terangan kepada seluruh masyarakat yang ada di kota Mekah, kepada pembesar-pembesar kota Mekah. Namun ternyata dakwah secara terang-terangan tersebut tidak semudah dakwah sirriyah yang dilakukan oleh Nabi. Kenapa? Karena ketika Rasulullah berdakwah secara terang-terangan, ternyata Rasulullah banyak mengalami kendala, banyak mengalami kesulitan. Salah satunya adalah dihalang-halangi oleh tokoh-tokoh Quraisy, para pembesar-pembesar suku Quraisy yang ada di kota Mekah. Sehingga kemudian Rasulullah mengalami berbagai macam kezaliman. Rasulullah dianiaya, bahkan disakiti, sampai-sampai Rasulullah hendak dibunuh oleh pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab. Namun jemaat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat kesabaran dan kegigihan Rasulullah SAW, beliau tidak pernah menyerah untuk menyampaikan dakwah agama Islam.
Sampai-sampai mereka kemudian melakukan berbagai cara untuk menghalangi dakwah Nabi. Di antaranya dengan melakukan lobby kepada pamannya Nabi yang bernama Abu Talib, agar supaya pamannya menyampaikan kepada keponakannya yaitu Muhammad untuk menghentikan dakwah. Namun demikian, Nabi Muhammad SAW tidak surut semangatnya untuk terus berdakwah, sehingga kemudian tokoh-tokoh Quraisy melakukan cara berikutnya, yaitu dengan mengirimkan salah satu pemuda yang sangat gagah, yang sangat tampan, utusan dari Walid bin Mughirah untuk menggantikan Muhammad agar supaya ditukar dengan putra dari Walid bin Mughirah, dan berkehendak orang-orang Quraisy untuk membinasakan Nabi Muhammad SAW. Namun atas perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pun tidak terjadi. Kemudian mereka juga melakukan cara yang berikutnya untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad, yaitu dengan mengirimkan utusan Utbah bin Umayyah agar supaya melakukan lobby kepada Muhammad agar supaya menghentikan dakwahnya, diganti dengan memberikan harta, tahta, bahkan wanita kepada Muhammad SAW. Namun apa jawab Nabi Muhammad pada saat itu? Wallahi, demi Allah, kata Nabi, kalau seandainya matahari diletakkan di telapak tangan kanan dan rembulan di telapak tangan kiriku agar aku menghentikan dakwah ini, lan taraktu hadzal din, aku tidak akan pernah meninggalkan syiar agama ini. Oleh karena itu Nabi tak pernah menyerah, walaupun sampai akhirnya Nabi SAW dan para pengikutnya harus terusir dari kampung halamannya, dari kota kelahirannya, yaitu Makkatul Mukarramah. Demikian para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana perjuangan Nabi untuk menyampaikan dakwahnya ternyata tidak mudah seperti yang kita bayangkan. Demikian juga dengan apa yang kita rasakan pada saat ini, bagaimana dakwah di bulan Ramadan, kegiatan di bulan Ramadan seakan-akan terhenti dengan adanya wabah virus corona. Namun jangan pernah berkecil hati, masih banyak cara untuk kita menyampaikan dakwah ini, salah satunya yaitu dengan kultum online menjelang berbuka puasa. Mudah-mudahan jamaah tetap senantiasa istiqomah dalam mengikuti program kultum buka puasa serta program-program yang lainnya di channel YouTube Masjid At-Taubah Puskop Batang. Demikian, semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terima segala amal ibadah kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.